kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Wah, kayaknya kurang semangat deh Kak. Kita ulangi sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, yes, yes, yes. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria dengan semangat ya. Jangan lupa sambil bangkit berdiri. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita ucapkan bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan buat kita minggu ini. Aku Tuhan Allahmu, selalu Tuhan kita. Tak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, jadi adik-adik, Tuhan kita itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Benar kan Kak Siska? Betul sekali Kalia. Jadi Tuhan kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Ingat ya adik-adik, tidak boleh ada Allah lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Marilah kita berdoa untuk meminta keampunan akan dosa kita. Kita ucapkan bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita dengarkan epistel buat kita minggu ini. Perkenalkan, nama saya Titania Amora Bulu Utapea. Saya akan membacakan ayat hafalan yang tertulis di Lukas 14 ayat 13.
Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Yuk kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya sambil berdiri ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, Kak Siska punya warta loh untuk minggu ini. Apa tuh Kak? Jadi mulai minggu ini dan seterusnya, adik-adik nonton ibadahnya di YouTube channel HKBP Nomensen. Wah, ada lagi nggak Kak? Ada dong Kak pastinya. Jadi minggu ini ada adik-adik kita yang berulang tahun, yaitu Kalia dan Kak Siska mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang merayakan ulang tahun untuk minggu ini. yuk sebelum kita masuk firman Tuhan, kita bernyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman
Selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu HKBP Nomensen semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat dan baik. Puji Tuhan, mulai minggu ini kita akan mengikuti ibadah online dari gereja kita. Karena itu jangan lupa dan jangan malas. Ajaklah teman-temanmu, ajaklah juga abang, kakak, atau adik di rumah bersama dengan keluarga untuk beribadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Meskipun kami belum dapat beribadah bersama di gereja sampai saat ini, tapi kami bersyukur karena kami boleh beribadah bersama melalui ibadah online dari gereja HKBP Nomensen. Ya Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Baiklah anak-anak semuanya, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 32 sampai ayat 36. Amang akan bacakan untuk kita semuanya. Mari kita ikuti bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, Amang mau cerita sedikit. Coba perhatikan. Jadi pada suatu hari, keluarga Bapak Badu dan Ibu Badu sedang duduk makan bersama, dan orang tua ini menasihati 3 orang anaknya. Jadi yang pertama namanya Budi, yang kedua Wati, yang ketiga Iwan. Nah, setelah Pak Badu dan Ibu Badu mengajar menasihati anaknya ini, mereka bertanya, anak-anak, apakah kalian sudah mengerti apa yang telah kami sampaikan, yang kami nasihati? Nah, ketiga orang anak-anaknya ini dengan cepat, dengan suara yang keras mereka katakan, iya Pak, iya Ma, aku sudah tahu. Nah, tapi apa yang terjadi? Setelah orang tua ini menasihati anak-anak mereka, ternyata meskipun anak-anaknya mengatakan, iya Pak, iya Ma, kami sudah tahu, kami sudah ngerti, tidak usah diulang-ulang. Tapi ternyata setiap kali Bapak Badu, Ibu Badu memanggil anaknya, menegur anaknya, mengajar anaknya, menasihati anaknya, atau minta tolong sesuatu pada anaknya, ketiga anak ini selalu bilang, iya Pak, bentar, iya Pak, nanti, iya Pak, iya Ma, sabar. Tapi ternyata apa yang dikatakan orang tuanya tidak mereka lakukan. Nah, Abang mau tanya ini, siapa di antara kalian yang seperti anaknya Pak Badu dan Ibu Badu? Seperti Budi, Wati dengan Iwan. Mereka selalu bilang, iya Pak, iya Ma, aku udah ngerti. Tetapi ternyata mereka tidak melakukan
apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Siapa di antara kalian yang suka begitu? Jangan ya. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan supaya kita mau mendengar. Amang mau tanya dong. Coba perhatikan. Ada berapa telinga kalian? Ada berapa mulut kalian? Tentu jawabnya telinga kita 2, mulut kita 1. Tapi Amang mau tanya dulu. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Kita diberikan 2 telinga dan 1 mulut. Kenapa tidak 1 telinga lalu 2 mulut? Nah, tentu maksud Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga, 1 mulut. Tuhan mau supaya kita itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ingat, firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 mengatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kukasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat juga untuk marah. Jadi kita harus lebih cepat mendengar, banyak mendengar daripada banyak bicara. Nah, itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Lalu apa manfaatnya kalau kita mau mendengarkan nasihat, didikan baik dari orang tua kita, dari kakak atau abang kita, dari guru-guru di sekolah, dari kakak-kakak guru sekolah minggu, terutama apa manfaatnya kalau kita mau mendengar nasihat dan didikan dari Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan ada 4 hal yang diperoleh anak-anak atau orang-orang yang mau mendengar nasihat dan didikan. Yang pertama dikatakan ayat 32. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Jadi yang pertama, orang yang mau mendengar nasihat dan didikan, maka dia akan berbahagia. Ayat yang ke-34 juga mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan daku. Jadi setiap anak yang mau mendengar nasihat dan didikan, maka hidupnya akan berbahagia. Yang kedua, ayat 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu akan bijak. Jadi orang yang mendengarkan nasihat dan didikan, maka dia menjadi orang yang bijak. Yang ketiga, ayat 35. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Jadi orang yang mendengarkan nasihat dan didikan akan mendapatkan hidup. Dan yang terakhir, siapa yang tidak mendapatkan aku akan merugikan diri sendiri. Jadi orang yang mau mendengarkan nasihat dan didikan, maka itu tidak akan merugikan dirinya sendiri, tetapi dia akan memperoleh keuntungan. Nah, inilah firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Mari kita mendengarkan nasihat, didikan, baik orang tua kita, baik guru-guru di sekolah, baik kakak-kakak sekolah minggu, baik orang yang lebih tua, terutama mendengar nasihat dan didikan dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan supaya kami mau mendengarkan nasihat dan didikan, baik dari orang tua kami, baik dari guru-guru di sekolah, baik dari kakak-kakak sekolah minggu, baik juga Tuhan nasihat dan didikan dari Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia, orang yang bijaksana, dan orang-orang yang memperoleh keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta. Yuk kita sambut firman Tuhan dengan sukacita dan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Yuk kita bernyanyi dari buku ND 424 ayat 3, Soarani Tondi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa. Bapa kami, Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita hari ini sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.